Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentu saja kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya, seberapa penting adab dan etika dan seperti apa korelasi dan apakah benar etika dan adab hanya kita gunakan di rumah kita, di rumah tangga kita, atau di hablum minanas kita, tapi tidak kita masukkan ke dalam bisnis kita. Kita tidak masukkan ke dalam marketing kita. Kita tidak masukkan ke dalam usaha kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan ini ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan antum harus tahu khususnya pengusaha atau orang yang baru merintis usaha, pedagang dan lain seterusnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, "Innat tujara yub'atsu yaumal qiyamah fujjara." Sesungguhnya para pebisnis, para pengusaha, para pedagang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam kondisi fasik. Dalam kondisi fasik. Jadi para pedagang, para pengusaha, siapa yang pengusaha di sini? Akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi fasik. Jadi dicap orang fasik. Ini sebuah peringatan yang keras. Ada yang pengusaha di sini? Pedagang? Ada ya. Mulai nggak ngaku kan begitu ya? Karena ancamannya ngeri. Kalau begitu saya resign sajalah hari ini. Tapi para pedagang, para pengusaha jangan berkecil hati. Ketika Nabi SAW memberikan sebuah kaidah umum ini, ternyata Nabi kita SAW memberikan pengecualian. Ada pengusaha yang selamat pada hari kiamat. Ada pedagang yang selamat. Nabi mengatakan illa manittaqallah. Yang pertama, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barra wa sadaq. Lalu dia berbuat baik dan dia jujur ketika berusaha dan menjalankan roda bisnisnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah jawaban bahwa etika dan pengusaha adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Etika dan pedagang adalah dua kata yang tidak bisa dijauhkan. Kenapa demikian? Karena pertaruhannya pada hari kiamat kelak. Nabi mengatakan fujjara, dia akan dibangkitkan dalam kondisi fasik. Orang fasik, walaupun rajin sholat, rajin berzikir, sholat 5 waktunya di masjid, pengusaha, pedagang akan dibangkitkan dalam kondisi fasik. Illa manittaqallah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti takwa? Kita tahu secara simpel, takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram. Jadi dalam usahanya halal, barang yang dijual halal. Lalu ketika ia menjalankan, cara menjalankannya halal. Dia tidak pakai transaksi transaksi yang ada unsur ribanya, yang ada unsur gharornya, yang ada unsur kezalimannya dan seterusnya. Lalu Nabi menambahkan, ternyata ada tambahannya, wabar wasadaq. Selain dia bertakwa, selain usahanya halal, aman dari riba, aman dari gharar, yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita bersama Ustadz Erwani hafizahullah ta'ala, tapi dia juga harus memiliki kriteria bar, dia baik, dia melakukan kebaikan, wasadaq, dan dia jujur. Artinya dia menjalankan usahanya dengan penuh etika, dengan penuh kebaikan, dengan penuh adab.
Karena di antara adab dan akhlak yang mulia adalah kejujuran. Dan albar atau albir, kata Nabi mengatakan apa? Dalam hadis Muslim, albir husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Jadi coba kita gabungkan dua hadis ini. Nabi mengatakan yang selamat pada hari kiamat, berapa kriterianya? 3. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Artinya usahanya halal. Dia tidak main ke hal-hal yang haram. Barang-barangnya halal, transaksinya halal. Lalu yang kedua apa? Berbuat baik, bar, atau dalam itu kata kerjanya. Kalau kita biasa kenal bir. Yang ketiga, jujur. Nah, hadis ini coba kita sambungkan dengan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Al-bir, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Jadi kebaikan adalah akhlak yang mulia. Jadi dia selain usahanya halal, dia berakhlak, dia beretika, dan dia menjunjung tinggi kejujuran. Itulah korelasi antara etika dan pengusaha, etika dan pebisnis. Jangan berharap selamat di hari kiamat tanpa akhlak. Apalagi kita sudah ngaji, kita sudah belajar agama, kita rutin datang ke pengajian, kita harus tampil beda dibanding pebisnis-pebisnis yang lain. Apabila mereka tidak memperdulikan attitude, tidak memperdulikan etika, tidak memiliki akhlak yang mulia, kita sebagai pengusaha muslim atau pedagang muslim atau pebisnis muslim, kita harus tampilkan ini. Karena ini mempengaruhi dan menentukan status kita pada hari kiamat kelak. Mungkin itu Irham. Iya. Jadi memang berarti status sebagai pengusaha pada asalnya terancam di akhirat ya Ustaz? Iya, terancam. Hati-hati pengusaha ini. Apakah ini berlaku juga untuk pekerja atau hanya khusus pengusaha Ustaz? Iya, artinya at-tujar adalah pedagang, adalah pengusaha, adalah pebisnis. Sebenarnya kita juga mengatakan bahwa pekerja yang bermasalah akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dengan hadis yang ini. Hadis ini memfokuskan pengusaha karena banyak sekali godaan-godaan yang akan dihadapi oleh para pengusaha dan pedagang di dalam menjalankan roda bisnisnya tersebut. Nah, jadi memang begitu pentingnya adab dan etika tidak hanya dalam interaksi terhadap sesama, tetapi betul, juga bagi pengusaha muslim Ustaz ya. Betul. Nah, di catatan yang Ustaz buat ini ada banyak etika dan adab yang harus dimiliki. Dari beberapa yang sudah disampaikan, mungkin ada hal yang terpenting karena kita nggak mungkin mengungkapkan semuanya di sini. Kira-kira apa Ustaz? Etika, adab yang harus dimiliki yang paling urgent yang harus dimiliki seorang pengusaha muslim. Iya. Coba kita tanya kepada audiens. Menurut antum, ini kan pada pengusaha semua ya? Ya, semua pengusaha. Semua pebisnis. Semua pemilik perusahaan. Apa etika atau akhlak yang paling penting yang harus kita miliki ketika berbisnis? Ya, yang tepat akan dapat hadiah. Kita coba dari kanan dulu. Siapa yang berani ngacung? Ya, padahal Pak. Kepercayaan. Kepercayaan. Yang lain? Ada yang mau coba? Kejujuran. Yang lain? Yang lain, ya silakan Pak. Yang pakai baju putih. Gimana Pak? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya, global ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat itu adab pertama. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita tahu ulama ada kelebihan dan kekurangan. Namun dalam hal ini Al-Imam Ghazali sangat jeli dalam menyatakan. Beliau mengatakan husnun niyah wal aqidah fi ibtida'it tijarah. Di awal kita berdagang, di pertama-tamanya husnun niyah wal aqidah. Kita harus menata niat kita. Untuk apa saya merintis usaha ini? Untuk apa saya berdagang herbal, berdagang busana muslim, atau membuat usaha
membuat outlet, membuat usaha isi ulang air mineral dan lain sebagainya, membuat distro misalnya. Di Bandung kan terkenal distronya ya, atau factory outlet. Untuk apa kita gunakan? Untuk apa kita merintis hal-hal tersebut? Ini yang pertama. Dan ini yang membedakan antara pengusaha muslim dan non-muslim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama niat. Kita tuh mau ngapain sih? Saat kita membuat usaha, apa yang kita inginkan? Apakah hanya dunia? Apakah hanya ingin mendapatkan harta? Atau ingin mendapatkan wanita? Diultimatum oleh calon mertua, saya tidak akan menikahkan anak gadis saya kecuali kepada pengusaha yang omsetnya sebulan itu 40 juta misalnya. Akhirnya kita terobsesi dan akhirnya kita menjadi pengusaha. Apa niat kita? Kan ini fatal. Niat ini adalah induk dari semua akhlak-akhlak yang berikutnya. Karena kalau niat kita benar dan niat kita baik, maka kita akan mudah untuk jujur. Kita akan mudah menjaga kepercayaan. Kita akan mudah tersenyum, lembut dan seterusnya. Niat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah niat itu hanya untuk sholat, hanya untuk ibadah, hanya untuk zikir, hanya untuk puasa, dan lain seterusnya? Jawabannya tidak. Karena kita tahu, para ulama menjelaskan bahwa muamalat, jika kita niatkan sebagai sarana menuju akhirat, maka kita akan mendapatkan pahala ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama seperti Al-Izz bin Abdissalam, salah satu pakar usul fikih dari mazhab Syafi'i, dan para ulama yang lain seperti yang dikatakan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Muamalat, dan di antara muamalat adalah usaha kita, transaksi kita, jual beli kita. Jika kita niatkan sebagai sarana menuju akhirat, maka akan mendapatkan pahala ibadah. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan niat. Nabi SAW menjelaskan, in tasduqillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jika kita benar-benar meniatkan bahwa usaha kita sebagai sarana bertakwa kepada Allah, sebagai sarana mencari akhirat, maka Allah akan mudahkan usaha kita. Allah akan wujudkan cita-cita kita. Kita bercita-cita membuka 10 outlet di Bandung, maka Allah akan mudahkan. Kita bercita-cita punya pegawai, saya ingin menghidupi 1000 orang Ustadz, agar 1000 orang tersebut bisa menafkahi istri dan anak-anak mereka dengan jalan yang halal, maka Allah akan mudahkan. Intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Anda jujur dengan Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika niat kita hanya dunia, fatal. Fatal. Ingat sabda Nabi SAW, "Lau kanatid dunya hammah." Apabila dunia menjadi orientasi kita, farraqallahu syamlah, maka Allah akan buat urusannya berantakan. Jika bisnis kita orientasinya hanya dunia, maka siap-siap saja mendapatkan masalah demi masalah demi masalah tanpa ada solusi. Farraqallahu syamlah, Allah akan buat usahanya berantakan, urusannya tidak berhasil. Hadirin sekalian, cukup sampai di sini? Belum. Yang kedua, waja'ala al-faqra baina ainai, dan Allah akan buat ia dihantui rasa kemiskinan. Tak tenang. Begitu omset turun, panik. Begitu bulan ini rugi, galau. Takut miskin, takut bangkrut, takut pailit,
takut gulung tikar. Kenapa? Dunia. Tidak berani mengambil resiko, padahal kita tahu bersama salah satu hal yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah berani mengambil resiko. Dia nggak berani, kenapa? Takut bangkrut. Karena Allah buat ia dihantui dengan kemiskinannya. Wa ja'alal faqra baina ainai. Allah akan buat ia takut miskin, sehingga dia tidak all out, sehingga dia tidak lepas, sehingga dia terlalu bermain aman dalam bisnisnya, safety player, sehingga tender-tender yang seharusnya dapat gagal. Kenapa? Nggak berani, takut miskin. Dan yang ada saja tidak membahagiakan dia. Dia takut berkurang, dia takut pegawainya menipu dia, menghancurkan dia. Ini penting hadirin sekalian. Dan ini benar. Saya tahu ada pengusaha itu nggak pernah bisa tidur di malam hari. Dan selalu takut bangkrut, takut jatuh, takut dikhianati oleh pegawainya. Saya ingin tanya, antum cek darah setiap tahun berapa kali? Ini pada cek darah nggak? Nggak, ya kan? Karena tenang, karena sehat, atau menganggap sehat diri kita sendiri. Orang ini cek darah setiap hari cek darah, karena takut jatuh sakit, takut mati. Bayangkan setiap hari panggil, boleh sebut nama nggak di sini? Nggak boleh. Oke, setiap hari panggil orang untuk cek darah, setiap hari. Dan dia takut miskin. Terus saya tanya, kalau boleh tahu omsetnya per bulan berapa sih? Kata dia 6 Ustadz, 6M. Jadi 6M per bulan, halal. Itu pun udah nolak-nolak customer. Tapi hidup tidak tenang. Dan kemiskinan menghantui orang ini terus menerus. Sampai ia mendapatkan hidayah, ia belajar, ia perdalam zikir kepada Allah SWT, lalu ia beribadah, dan dia mulai tenang. Ini kejadian. Lalu apa yang terjadi? Walam ta'tihi dunya illa ma kutiballahu lah, illa ma kataballahu lahu kama qala. Dan dunia itu tidak ia dapatkan kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dirinya. Jadi udah kerja keras, udah mati-matian, ditambah lagi perasaan paranoid, takut hancur, takut gagal, takut bangkrut. Yang ia dapat, yang Allah takdirkan kepada dia saja. Jadi kalau omsetnya Allah takdirkan bulan ini 20 juta, ya 20 juta. Padahal setiap hari dunia. Jadi nggak merubah takdir gitu loh. Yang ia dapatkan hanya yang Allah takdirkan kepada dia saja. Lalu Nabi bersabda tentang orang yang sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang akhirat adalah orientasinya, jama'allahu syamlah, maka Allah akan buat urusannya, usahanya, bisnisnya lancar. Memang pasti ada kendala, tapi pasti ada solusi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa tidak bisa dipisahkan dengan niat yang benar, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya. Memulai usaha adalah sebuah langkah untuk berhadapan dengan berbagai macam masalah. Maka kita butuh solusi. Yang pertama, niat. Wa ja'alal ghina fi qalbi. Lalu Allah memasukkan kekayaan di dalam hatinya. Ketika usaha, dia tidak takut bangkrut, dia tidak takut miskin, dia tidak takut pailit, dia tidak takut gulung tikar. Kenapa? Karena bukan itu yang ia cari, bukan rupiah yang ada di benak dia, namun ini sebagai sarana menempuh akhirat. Kalau Allah takdirkan bangkrut, ya sudah, nggak ada masalah. Kan kita nggak harus kaya. Yang Allah tuntut adalah
Ittaqillaha haitsuma kun. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada dan seperti apapun kondisi Anda berada. Jadi kalau yang dituntut dari kita, kita bertakwa ketika kita kaya dan kita bertakwa ketika kita miskin. Kita bertakwa ketika menang tender dan kita bertakwa ketika bangkrut. Jadi dia nggak peduli, santai aja. Jadi kaya aja. Kan kaya miskin intinya cuma perasaan. Kalau antum merasa kaya, antum kaya insya Allah. Tapi kalau antum punya setengah Bandung tapi tetap merasa miskin, nggak ada enak-enaknya hidup. Setengah tanah di Bandung ini punya antum. Antum juragan tanah terbesar di Bandung, tapi antum tetap merasa diri miskin, tidak akan bahagia. Tetap aja merasa orang miskin. Dia mendapatkan kekayaan hati. Laisal ghina bikathratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta, kata Nabi. Walakinnal ghina ghina nafas. Namun kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa. Itu yang diberikan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak takut mengambil resiko. Selama perhitungannya jelas. Selama matematika bisnisnya masuk, dia berani bermain di sebuah tender. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Dan dia nggak takut ke orang yang saya cari akhirat. Dan dia tidak dihantui rasa kegalauan dalam menjalankan usahanya. Lalu Nabi tutup, wa ta'ti minad dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam kondisi hina. Dunia akan mendatanginya dalam kondisi hina. Jadi dunia yang datang, dunia yang ngemis, dunia yang bertekuk lutut di hadapan dia. Ini niat yang tidak, ini adalah akhlak yang tidak boleh dilupakan oleh para pengusaha, para pebisnis. Ini kunci sukses pertama. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, Ustaz. Iya. Mungkin di sini ada yang sudah jadi pengusaha atau yang baru merintis awal-awal pengusaha. Kita ada hadiah dulu, Ustaz, untuk yang pengusaha. Salah satu cirinya dia berani ya, diantaranya berani mengungkapkan pendapat. Sekarang silakan 3 orang yang baru merintis usaha, silakan angkat tangan dan sebutkan niat utamanya apa. Ya, dari yang dekat dulu. Pertanyaannya sedang merintis usaha apa dan diniatkan untuk apa pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, di balik rutinitas saya sebagai pelajar, saya juga mencoba untuk bersekolah sambil berdagang kecil-kecilan. Jadi saya usaha yang saya tekuni adalah kuliner ya, membeli makanan kering besar, lalu dibeli, lalu diperkecil kemasannya, lalu dijual kepada teman-teman. Jadi diniatkan insya Allah untuk ya keperluan saya sehari-hari, soalnya ya ongkos sama uang jajan sehari-hari itu dari diri sendiri. Orang tua cuma ngasih buat SPP aja, enggak ngasih buat sehari-hari. Untuk diri pribadi, untuk apa? Iya, meringankan beban orang tua. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini jamaah kita yang masih bersekolah meniatkan usaha untuk fasilitasi diri sendiri dan meringankan beban orang tua. Masya Allah, ini niat yang mulia, Ustaz ya. Iya, setelah kita sepakat bahwa kita harus menentukan niat kita apa, karena kita tahu bahwa ternyata niat adalah akhlak yang menentukan kesuksesan kita di masa yang akan datang, maka pertanyaan berikutnya, seperti apa sih niat yang soleh? Atau apa niat yang harus kita hadirkan di dalam hati kita? Ini dijelaskan oleh para ulama. Di antara niat yang hendaknya kita miliki di dalam hati kita adalah kita niatkan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan sebagai sarana untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Artinya bagaimana kita bisa haji atau umrah kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya penghasilan, dan usaha saya gunakan untuk hal tersebut, maka itu mendapatkan pahala. Kita niatkan
untuk berzakat. Kalau kita tidak berusaha atau kita tidak punya penghasilan, bagaimana kita bisa berzakat? Bagaimana kita bisa berinfak? Bagaimana kita bisa bersedekah? Bagaimana kita bisa mewakafkan tanah? Maka niatkan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, usaha kita bukan ibadah, tapi sarana untuk beribadah dan akhirat. Ini yang penting, yang harus kita camkan. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu niatkan untuk menafkahi diri sendiri agar kita tidak tergantung kepada orang lain, agar kita tidak meminta-minta, agar kita tidak menjadi benalu. Bukankah, sekali lagi, sebaik-baik nafkah adalah nafkah Nabi Daud, karena beliau bekerja dengan kedua tangannya sendiri. Lalu kita niatkan untuk menafkahi istri dan anak-anak, karena kita yakini menafkahi istri adalah sebuah amal ibadah yang sangat besar. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang engkau berikan dalam rangka berjihad di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtu 'alal miskin, dan 1 dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala raqabah, dan 1 dinar yang engkau berikan kepada budak agar dia merdeka. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, dan 1 dinar yang engkau berikan kepada istri. A'dhamuha ajra, yang paling besar pahalanya yang Anda berikan kepada istri Anda. Kita niatkan ketika kita berusaha, ketika kita berbisnis, ini untuk menafkahi istri saya, sarana menafkahi istri sehingga saya mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi niatkan hal tersebut. Lalu setelah kita berusaha, kita niatkan juga untuk mempekerjakan saudara-saudara kita umat Islam yang lain agar mereka bisa menafkahi diri mereka sendiri. Jadi kita niatkan sebagai sarana menafkahkan orang. Daripada orang nganggur sehingga terbengkalai, lalu nanti tingkat kriminalitas tinggi, lebih baik saya buat usaha sehingga orang-orang kampung saya atau teman-teman dekat saya bisa bekerja. Lalu dia menafkahi dirinya, lalu dia menafkahi istrinya, lalu dia menafkahi anak-anaknya. Coba bayangkan kalau pegawai-pegawai kita memiliki istri dan anak-anak, lalu kita punya 10 pegawai, berarti berapa pahala yang kita dapat? Kalau niatnya benar, niatnya untuk mempekerjakan dan menafkahi umat Islam yang lain, maka kita mendapatkan pahala saat pegawai-pegawai kita menerima gaji dan menafkahi dirinya sendiri. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan pahala lagi ketika dia menafkahkan istrinya. Bayangkan 10 pegawai, semua sudah berkeluarga, maka kita dapat dari 10 istri. Itu kalau 1 pegawai 1 istri, kalau 1 pegawai 4 istri, lebih banyak lagi, subhanallah. Lalu ketika dia menafkahi anaknya, kita dapat pahala lagi. Itu kalau anaknya 1. Kalau 1 pegawai anaknya 10, pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan kita akan diganjar sesuai dengan niatnya kita tersebut. Jadi ini adalah hal yang harus kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita niatkan untuk meningkatkan ekonomi umat. Lalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kita niatkan untuk berdakwah. Saya harus bisa berdakwah dengan harta saya. Saya nggak punya ilmu untuk bisa menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Fisik pun tidak punya, tapi kalau saya punya uang, saya bisa berikan untuk dakwah ini. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama tentang salah satu bentuk kecerdasan seorang hamba. Sebagian ulama mengatakan, adatul alim ibadah, wa ibadatul jahil adah. Aktivitas sehari-hari orang yang berilmu itu ia bisa buat sehingga berpahala ibadah. Sedangkan kebalikannya, ibadahnya orang bodoh itu seperti aktivitas sehari-hari saja, tidak ada ruh, tidak ada kekhusyuan, tidak ada pentadaburan. Jadi seperti rutinitas sehari-hari saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau niat kita benar, setiap detik saat kita menjalankan usaha kita itu pahala. Saya ingin tanya sama antum, yang pengusaha atau yang
punya usaha atau yang berdagang, satu hari berapa jam antum alokasikan untuk menjalankan usaha antum? Berapa jam? Yang pengusaha Berapa jam kira-kira? 5. Cuma 5 jam. Oh, luar biasa, 5 jam. Insya Allah. Di atas 5? 7 jam ada? Ada. 8? Ini kok kayak lelang sih? 8 ada? Oh, tak terbatas, Masya Allah. Jadi otaknya bisnis terus kan gitu. Saudara minjem mobil, dibisniskan gitu ya. Ente harus sewa. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, coba bayangkan, kalau kita hanya mengandalkan ibadah mahdoh kita saja, ibadah vertikal kita saja, kita sholat berapa jam sih? Kita sholat berapa jam? Total nih, sholat wajib, sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat witir, kira-kira berapa jam? 3 jam? Enggak ya? 4 jam? Enggak juga, mohon maaf. 5 jam? Apalagi 5 jam kan begitu ya? Oke, kita turunkan 2 jam. Ya paling 2 jam lah. 1 jam untuk 5 waktu, itu 1 jam dibagi-bagi. Ya duha, ya rawatib, ya sholat sunnah wudu, ya tahajud, ya witir. Bayangkan 2 jam. Sedangkan Allah kasih kita berapa jam? 24 jam. 24 jam. Berarti kalau waktu sholat kita hanya 22 jam, berarti kita masih punya 20 jam lagi yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu, mohon maaf, surat apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan, dan waktu adalah nikmat Allah. Dan Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al arba. Hadis Tirmizi. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya. Apa arti umur? Waktu. Siapkah kita mempertanggungjawabkan 20 jam? Oke, zikir berapa jam sih? Antum zikir berapa jam setiap hari? Zikir pagi petang, lalu zikir mutlak, paling 1 jam, 3 jam. Kita masih punya 21 jam yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau saat kita menjalankan usaha, beli barang, jadi belanja barang, atau memproduksi, memasarkan, buka website lalu kita upload barang-barang kita, semuanya kita niatkan sebagai sarana mencari akhirat, semua kita niatkan sebagai sarana beribadah, maka detik demi detiknya mendapatkan pahala ibadah. Maka sehari kita bisa mendapatkan pahala ibadah 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12 jam, bahkan 15 jam. Apalagi kalau antum yang online, dimanapun antum bisa melayani customer, bisa melayani konsumen, mengangkat telepon, berarti itu pahala. Hadirin sekalian, ini luar biasa. Tapi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Kalau niat kita hanya memperkaya diri, titik. Niat kita hanya memiliki fasilitas dunia, titik. Maka waktu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mendapatkan pahala. Itu akhlak yang pertama. Dan yang terakhir sebelum saya lanjutkan dan saya serahkan kepada Akh Irham, dengan niat yang ikhlas kita akan mudah mengerjakan akhlak-akhlak yang berikutnya, dan kita akan mudah menjalankan fikih muamalat. Fikih muamalat. Contohnya begini loh hadirin. Untuk apa kita maksain ambil modal yang riba kalau niat kita sudah akhirat? Untuk apa sih? Buat apa menjalankan usaha yang ujung-ujungnya ngajak perang Allah Subhanahu wa taala? Fa'dzanu biharbi minallah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, barang siapa yang tidak meninggalkan riba, maka tabuhlah genderang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita paksakan? Buat apa kita bohong kalau kita niatnya akhirat? Kalau kita niatnya akhirat, buat apa kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berakhlak dan bermoral yang akan menceburkan kita ke dalam api neraka jahanam?
Jadi ini yang perlu kita camkan. Makanya kalau kita masih bermain dengan riba berarti niat kita ada yang salah. Niat kita belum tepat, niat kita belum fokus. Karena kalau niat kita sebagai sarana beribadah, sebagai sarana berakhirat, tidak ada alasan untuk bermain di perkara-perkara haram. Tidak ada gunanya mensuplai barang-barang haram, atau menjual barang-barang haram, atau membeli barang-barang haram. Karena saya niat bukan untuk mencari keuntungan semata. Saya niat sebagai sarana berakhirat. Untuk apa saya menjalankan bisnis? Justru membawa saya ke dalam api neraka jahanam. Mungkin itu. Wallahu ta'ala. Masya Allah, yang awalnya pengusaha terancam di akhirat ternyata bisa berpotensi mendapatkan pahala yang sangat berlimpah dengan niat yang baik. Begitu Ustaz ya? Iya. Sebelum masuk ke etika selanjutnya, saya ingin bertanya yang sudah menjadi pengusaha dan sudah punya pegawai, silakan angkat tangan. Bapak yang di pojok. Iya. Usahanya dibentuk apa Pak? Dalam bentuk apa? Jasa dan barang. Udah punya pegawai berapa Pak? Masya Allah. Awalnya 10, kemudian ada beberapa ujian ya, semoga Allah mudahkan urusan Bapak. Dan ini ada sedikit bingkisan buat Bapak. Jadi estafetkan. Satu lagi mungkin yang sudah menjadi pengusaha dan punya pegawai. Ya silakan Pak. Iya. Di bidang apa? Konveksi. Pegawainya ada berapa Pak? 16. Masya Allah. Mudah-mudahan 16 ini menjadi ladang pahala buat Bapak juga. Ya. Iya. Selanjutnya kita akan memasuki etika kedua yang tadi niat sudah disampaikan oleh Ustadz. Kemudian etika yang kedua yang tidak kalah pentingnya kepada Ustadz dipersilahkan. Iya. Etika yang kedua dijelaskan oleh para ulama adalah at-tabkir. Bersegera. Bersegera dalam memanfaatkan momentum, peluang. Apalagi kita berada di zaman komunikasi. Kita ini adu cepat. Maka salah satu etika, salah satu adab yang harus dimiliki oleh pengusaha, pebisnis, dan pedagang adalah cepat dalam menangkap kebutuhan masyarakat dan cepat dalam merespon, cepat dalam memproduksi. Dan ini adab. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Pernah dengar hadis ini? Pasti pernah dengar. Lalu apa kelanjutannya? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum awalan nahar wa kana sakhar rajulan tajiran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus dan melepas sebuah pasukan, maka Nabi akan lepas di waktu pagi. Di waktu pagi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Sakhar Al-Ghamidi. Siapa namanya? Sakhar Al-Ghamidi. Beliaulah sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Beliau mengambil sebuah kesimpulan. Jadi hadis ini memberikan inspirasi kepada beliau untuk menjadi pengusaha yang gesit, yang cepat dalam bertindak, merespon, dan menangkap peluang-peluang yang ada di hadapannya. Di antaranya, wa kana sakhar rajulan tajiran wa kana idza ba'atha tijaratan ba'athahum awalan nahar fa athra wa kathra malu. Sakhar terinspirasi dengan hadis ini dan dia adalah seorang pengusaha. Dia adalah seorang
pebisnis. Dan apabila dia melepas pegawai-pegawainya untuk misalnya berdagang, misalnya kita punya usaha roti, kan biasanya kan pegawai-pegawai kita ngambil roti lalu keluar di pagi hari. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia selalu meminta pegawainya untuk keluar dan memulai berdagang di pagi hari, dan ia lepas mereka semua di pagi hari. Fa'athra, maka dia untung besar dan uangnya banyak, kata Imam Tirmidzi. Makanya Imam Tirmidzi ketika membawakan hadis ini, beliau menulis bab ma jaa fi tabkir bit tijarah, bab bersegera dalam berdagang. Jadi dari hadis ini, apa bunyi hadisnya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Ulama seperti Imam Tirmidzi menjadikan hadis ini sebagai sumber hukum ma jaa fi tabkir bit tijarah, bab bersegera dalam berbisnis. Maka pengusaha muslim harus cekatan, harus cepat dalam menangkap peluang dan meresponnya dengan memproduksi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, cepat dalam melayani, harus cepat. Jadi kalau delivery service cepat, kalau ada orang order sesuatu usahakan cepat, karena ini ada hadisnya, ini etika. Jadi kalau misalnya antum tukang bubur ayam ditelepon jam 7, Pak bisa delivery service nggak bubur ayam? Bisa. Jangan datang jam 5 sore. Dia kan mau bubur ayam, mau sarapan. Jadi secepatnya datang. Jadi ini sebuah adab dan akhlak di dalam Islam yang dilupakan, bahwa kita dituntut untuk bersegera. Jadi ketika antum bersegera, fast respon ya. Jika Anda dan kita bersegera dan kita niatkan, maka ini ibadah. Makanya Imam Bukhari mengatakan bab bersegera dalam berbisnis. Jadi kalau kita merespon cepat, memproduksi cepat, kita melihat pangsa pasarnya bagaimana, lalu apa kebutuhan mereka, lalu kita sediakan kebutuhan mereka, lalu mereka puas, itu ibadah. Itu dapat pahala. Karena ini istinbat, pengambilan dalilnya dari ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Artinya lebih luas lagi, ketika seseorang memaksimalkan waktu pagi, maka dia memiliki etos kerja yang cepat. Dia tidak buang-buang waktu. Dia berusaha beraktivitas seawal mungkin, dan itu benang merahnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu etika yang kedua. Etika yang ketiga, ini juga yang membedakan seorang muslim dan non-muslim. Adab seorang pengusaha dan pedagang muslim, ia senantiasa mengiringi bisnisnya dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dan beribadah. Ini tidak bisa dipisahkan dengan pengusaha muslim. Tidak bisa dipisahkan dengan para pedagang. Pedagang harus banyak zikir. Pebisnis harus banyak zikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara khusus Nabi mengajarkan kita doa masuk pasar. Dari hadis riwayat Imam Tirmidzi ini, para ulama menekankan pentingnya zikir bagi para praktisi bisnis dan usaha. Kenapa? Karena yang setiap hari ke pasar selain ibu-ibu siapa? Pedagangnya. Atau selain pembelinya, pedagangnya. Terkadang pembeli nggak setiap hari ke pasar, tapi pedagang setiap hari di pasar, dan mereka yang paling lama. Mereka datang ketika pasar buka dan mereka pulang ketika pasar tutup. Maka sebelum yang lain, doa ini dipersembahkan oleh Nabi kepada para pedagang dan para pengusaha. Apa doanya? Apa zikirnya? Apa zikir masuk pasar? Siapa yang hafal? Kasih hadiah yang hafal. Yang hafal apa tadi ya? Silakan yang hafal. Beliau dulu yang tunjuk tangan. Siapa yang mulai diacungkan tangan? Beliau. Yang paling belakang. Silakan beliau dulu terus yang paling belakang. Beliau udah tunjuk tangan tadi. Silakan Pak, doa masuk pasar. Yang belakang dulu ya, abis itu antum. Ya silakan Pak.
Wa huwa hayyun la yamut, terus apa? Oh ya, wa huwa ala kulli syai'. Betul, dapat. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Ikhwan ada yang tolong kasihkan? Ya. Wa huwa hayyun wa huwa ya ahsan. Ya, jazakallahu khair. Itu nggak boleh lupa. Khususnya yang punya toko, kios di pasar, yang belanja barang ke pasar. Baca doa ini. Dan Nabi mengatakan, kataballahu lahu alfi hasanah. Maka Allah akan memberikan dia 1.000.000 pahala. 1.000.000 pahala, Allahu Akbar. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Dan Allah akan menghapus 1.000.000 dosa. Bayangkan 1.000.000 dosa dihapus. Sekali lagi di pasar itu kita melihat aurat yang seharusnya tidak boleh kita lihat. Banyak sekali kemaksiatan di pasar. Dan kita tahu bersama bahwa syaitan paling senang di pasar. Dan Nabi mengatakan bahwa tempat terbaik adalah masjid dan tempat terburuk adalah pasar. Artinya banyak sekali kemaksiatan di pasar, banyak sekali kecurangan di pasar, banyak intrik dan trik di pasar. Makanya kita harus bentengi diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa itu 1.000.000 hilang. Wa rafa'alahu alfi darajah, dan Allah akan mengangkat kedudukannya 1.000.000 derajat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Ini penting. Kaitkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh? Apa bunyi surat Nuh? Dalam ayat ke-10 sampai ayat 12. Allah berfirman dalam surat An-Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Faqultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh menyatakan, faqultu, kata Nabi Nuh, aku meminta kalian istighfar kepada Rabb kalian. Istighfar kepada Rabb kalian. Apa yang akan kalian dapat? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan mengutuskan awan kepada kalian dan hingga turun hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan rizki, harta dan anak yang banyak kepada kalian. Harta yang banyak. Istighfar, istighfar, istighfar. Apalagi kita berada di pasar, kita menghadapi pembeli yang nawarnya keterlaluan. Antum punya barang, modal antum 60.000, antum jual 65.000, lalu dia tawar 15.000. Kira-kira perasaan antum gimana? Ya Allah, modal 60.000 itu 15.000. Astagfirullah, astagfirullah. Tenang lagi, astagfirullah. Ini istighfar, perbanyak istighfar. Ini pembeli nggak karuan loh, suka-suka. Terus pakaian pembelinya suka-suka, kan begitu. Ada toko hanya yang berjilbab yang boleh masuk, kan nggak ada toko seperti itu, orang bebas masuk. Terus tiba-tiba aurnya terumbar, antum melayani, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbanyak istighfar nih. Allah akan berikan rizki yang banyak dan halal kepada kita. Jangan lupa berzikir. Ini adab, ini akhlak. Ingat kepada Allah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ibadah. Jangan lupa sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana usaha kita mau ditolong oleh Allah kalau kita lebih memilih melayani konsumen daripada mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang punya bisnis rumah makan, pas makan siang, ini harus cegah. Kita harus utamakan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sabar dan dengan salat. Kalau kita enggak salat, kita melalaikan salat, bagaimana Allah mau tolong kita? Minta pertolongan kepada Allah. Karena di dalam dunia bisnis banyak kompetitor.
yang menghalalkan segala cara, yang curang, banyak pungli. Kita harus minta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Perbanyak salat, rajin dalam mengerjakan salat. Ini adalah adab dan akhlak pengusaha. Perdekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh. Kita berada di sebuah ranah yang cukup panas. Ini kan kursi panas kalau bahasa kita. Karena banyak sekali kemaksiatan, banyak lagi kemungkaran, banyak penipuan, banyak persaingan yang tidak sehat. Maka kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir, ketika kita membaca doa masuk pasar, hadirin, coba resapi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini jangan dibaca hanya hafalan anak TK, enggak boleh. Jangan membaca seperti burung kakak tua membaca zikir ini. Kita harus menghayati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini adalah kalimat tauhid. Ingat, ini adalah kalimat tauhid. Dan kaitkan dengan niat kita. Kita niatkan bisnis kita sebagai sarana beribadah. Berarti kita harus libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap transaksi kita. Setiap transaksi yang haram kita katakan tidak. Kenapa? Karena la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ini semua bumi adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini numpang, lahul mulku, semuanya ini milik Allah. Jangan bermaksiat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini milik Allah. Dan barang-barang kita milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita mengalami kerugian, kita ditipu orang, atau kios kita kebakaran, ingat lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku ini kan milik Allah. Kita tinggal baca innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita nggak akan kalau ya semua ini milik Allah kok. Modal kita milik Allah, barang-barang kita milik Allah. Dan ketika misalnya kita mendapatkan omset, kita mendapatkan pembeli, kita tidak sombong, kita tidak ujub. Kenapa? Walahul hamdu. Yang berhak dipuji hanyalah Allah. Yang berhak dipuji hanyalah Allah. Biyadihil khair. Dan kebaikan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan hanya di tangan Allah. Ini membuat kita tidak maksa. Tidak menghalalkan segala cara. Kita akan legowo ketika kita kalah dalam sebuah tender, kalah dalam perebutan kios, biyadihil khair. Karena kebaikan di tangan Allah. Dan Allah sudah takdirkan saya gak dapat kios yang strategis, yang representatif di pasar ini, gak ada masalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Walaupun kios saya tidak bagus, tapi kalau Allah mau mendatangkan pembeli, itu akan mudah. Walaupun misalnya orang jegal saya, pungli sana, pungli sini, per sana, per sini, Allah maha mampu membuat bisnis ini sukses. Kita harus yakin seperti itu. Ini adalah etika dan adab seorang muslim. Khususnya hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya istikharah. Ini banyak orang lupa istikharah. Sebelum kita akan memproduksi sebuah mode yang baru, istikharah. Sebelum kita memutuskan untuk mengikuti sebuah proyek, istikharah. Sebelum kita memutuskan untuk bersaing dalam sebuah tender, istikharah. Sebelum kita merintis usaha kuliner, kuliner kan banyak. Ada batagor, ada somai, lalu ada cilok. Nah, di Bandung kan itu jajanan ya, batagor, somai, cilok, cireng, terus apa lagi? Apa? Apa? Ya itulah intinya. Jadi ini kan banyak pilihan untuk menentukan. Oke, silakan riset, silakan observasi. Tapi sebelum kita memutuskan, istikharah, konsultasi dengan Allah. Istikharah kan artinya konsultasi dengan Allah. Masa kita konsultasi dengan manusia, tidak konsultasi dengan Allah? Padahal Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan Allah yang memiliki kunci-kunci hal yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan dan perairan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan apapun dan satu daun pun yang jatuh Allah tahu dari mana pohonnya, kemana ia tertiup angin, dan di mana ia terhempas. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada satupun biji yang jatuh ke dalam dasar samudra di tengah kegelapan malam kecuali Allah mengetahui biji tersebut jatuh di mana. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada benda kering dan benda basah kecuali tercatat semua di Lauhil Mahfuz. Lalu Anda tidak konsultasi dengan zat yang maha luar biasa ini? Jangan remehkan. Bisa jadi kita ditipu orang, diajak usaha, uang dibawa kabur. Jangan percaya dengan penampilan, percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah. Nabi mengatakan, idza hamma ahadukum bil amr, apabila salah seorang kalian ingin melakukan sesuatu, ingin membuat keputusan, saat kita ingin menentukan di mana tempat usaha kita, jangan hanya mengandalkan data lapangan. Walaupun mungkin itu representatif, tapi kalau misalnya Allah tidak takdirkan, nggak akan bisa. Ini yang penting, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, libatkan Allah, tanya kepada Allah. Coba, siapa yang hafal doa istikharah? Kasih hadiah. Hadiahnya masih ada nggak ngomong-ngomong? Masih banyak, Ustaz. Pokoknya saya langsung main tembak aja, kasih hadiah. Silakan yang hafal doa istikharah dapat hadiah lagi. Silakan Mas yang pakai baju biru, baju kotak-kotak. Pakai mic, pakai mic. Silakan. Tes. Ya, sekarang berdiri Mas. Namanya siapa Mas? Fatur. Ya, silakan Mas Fatur. Doa istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Tenang. Jangan emosi, sabar. Ulang lagi. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. Wa as'aluka min fadlikal azim. Lupa ya. Iya. Innaka ta'lamu wa la a'lam wa anta. Diulang. Sabar, tenang. Lagi, Mas. Tarik nafas. Buang lagi. Baca. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'alu bismikal azim. Lupa sekarang. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Belakang ya, di belakang. Ya. Belakang. Oh ya, silakan. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'asi wa akibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li tsumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri Wa ma'ashi, bukan ma'asi. wa ma'asi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li ulangi ulangi. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru khairan li fi dini wa ma'asi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li tsumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri fasrifhu anni fasrifni anhu waqdir li al khaira haitsu kana tsumma ardini bi. Ya, oke lah. Beliau Belum tadi ada beberapa ini ya, tapi enggak apa. Faqdur huli wa yassir huli tsumma barik li fi. Terus ma'ashi bukan ma'asi. Ma'asi itu kemaksiatanku. Pakai shin, ma'ashi. Tapi oke lah. silakan Mas Fatur juga
dapat hadiah karena keberaniannya. Silakan ke depan, Mas. Iya, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini istikharah harus hafal. Karena Nabi mengatakan idza hamma ahadukum bil amli faryarka rak'ataini min ghairi fardhah tsumma liyaqul. Dalam hadis Bukhari, hadis Jabir, apabila salah seorang dari kalian bertekad untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, bisnis itu resikonya besar. Kita butuh konsultan. Kenapa kita lebih percaya konsultan dari Harvard, dari Oxford dan seterusnya, tapi kita lupa dengan Allamul Ghuyub? Minta solusi. Banyak hal yang kita tidak tahu. Dan yang perlu kita ingat, beberapa riwayat dari para sahabat menyatakan, sebagian para sahabat itu istikharah tanpa melakukan sholat. Jadi intinya apa? Inti dari istikharah itu doa, bukan sholatnya. Kalau misalnya kita harus membeli barang nggak ada, dan ada opsi lain, tapi barang cukup mahal dan kita ragu-ragu, istikharah di tempat. Syukur-syukur kalau bisa minta tempat sholat 2 rakaat dulu. Tapi kalau nggak bisa kan di pasar susah. Salat 2 rakaat, sudah baca Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa taqdiran, seterusnya. Baru setelah itu putuskan. Ini banyak orang istikharah cuma mau kawin aja. Jadi baca istikharah sekali seumur hidup. Jadi gimana mau hafal? Itu kalau nikahnya sekali kan begitu ya, dan mayoritas sekali, jadi sekali seumur hidup. Jadi istikharah itu dibaca di setiap saat, khususnya dalam masalah bisnis kita. Ini penting. Dan ini menunjukkan kita tawakal kepada Allah. Kita ketergantungan dengan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dan Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal, bergantung kepada Allah. Dan kita tahu bersama, orang yang istikharah itu adalah bukti ia ketergantungan dengan Allah. Buktinya dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya, dikit-dikit konsul, dikit-dikit konsul. Maka dia ketergantungan dengan Allah. Maka kata Allah dalam surat At-Talaq ini, fahuwa hasbuh. Maka Allah akan wujudkan dan Allah akan berikan apa yang dia inginkan dan selesaikan masalahnya. Wallahu ta'ala misal. Oleh karena itu, baca istikharah saat kita akan memutuskan sebuah bisnis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Masya Allah. Berarti sebagai pengusaha kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap sendi-sendi bisnis kita ya, Ustaz? Iya, betul. Ya. Cuman ini ada sebagian di sini ada yang mungkin berbisnis secara online, Ustaz, nggak offline. Artinya dia nggak punya toko bentuk fisik, nggak punya lapak di pasar. Itu apakah bagaimana cara mengaplikasikan doa masuk pasar? Apakah bisa atau seperti apa, Ustaz? Untuk pengusaha yang di bidang online. Ketika masuk webnya gitu, dia baca dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Saya tidak tahu ada fatwa ulama masalah ini. Mungkin saya akan tanyakan ya. Allah taala misal. Karena kalau dikiaskan, Allah taala, saya akan tanyakan. Nah, Ustaz. Iya. Iya, ada beberapa etika yang sangat penting untuk dijelaskan. Akan tapi karena keterbatasan waktu, kita akan ringkas beberapa saja yang cukup penting. Selanjutnya, Ustaz, seringkali dalam bisnis itu kita berkaitan dengan utang piutang, gitu, Ustaz. Dalam kegiatan bisnis ini suatu yang tidak bisa lepas. Akan tapi seringkali utang dan piutang ini menjadi permasalahan yang besar di kalangan bisnis, baik yang udah sama-sama ngaji maupun yang di luar ngaji. Bagaimana solusi Islam dalam menyikapi utang piutang ini, Ustaz? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Saya tidak akan masuk ke ranah fikihnya ya, tetapi saya ingin membawakan sebuah sabda Nabi SAW yang harus diketahui oleh para pebisnis, para pedagang, para pengusaha. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, rahimallahu rajulan, Allah akan merahmati seseorang. Siapa dia? Samhan idza ba'. Yang pertama, dia mudah ketika menjual. Wa samhan idza ishtara, dan dia mudah ketika membeli. Wa samhan idza qada, dan mudah dalam membayar hutang. Atau dalam riwayat
wa idzaqtada, dan mudah dalam menagih hutang. Jadi Allah akan merahmati bisnis kita, usaha kita. Jika kalau kita menjual, kita mudah. Kita nggak mempersulit. Dan kalau kita membeli, kita mempermudah. Jadi artinya kalau kita lihat, misalnya kita menjual barang, hukum asalnya kita kan tidak ada parameter atau limit keuntungan, kan begitu ya. Mungkin Ustaz Erwandi sudah menjelaskan hafizahullah ta'ala. Tetapi kalau kita niatkan untuk mengamalkan hadis ini sehingga untung kita nggak banyak, modal kita 100.000, kita jual misalnya 110.000, padahal mungkin yang lain 120.000, dengan harapan untuk mengamalkan hadis ini, maka sekali lagi kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain, ahabba, Allah akan cinta kepada kita. Jadi mudahkan penjualan kita. Atau misalnya mungkin ke beberapa konsumen kita ambil kerugian. Karena kan silang, subsidi silang. Kita sudah untung dari 20 transaksi pada hari ini. Lalu kita tahu ada konsumen kita nggak punya uang atau pas-pasan, dan dia hanya mampu membeli dengan harga di bawah modal kita. Kita punya modal 100.000, lalu dia hanya punya 90.000. Kita katakan ya udah nggak masalah sih Pak. Kenapa? Karena kita mungkin sudah bisa nutup dari keuntungan di transaksi yang lain. Jadi mudahkan. Jangan kalau 110.000 harus 110.000 semua. Boleh-boleh aja, tapi ini bukan adab yang mulia bagi pengusaha muslim. Karena salah satu hadis yang harus antum amalkan jika kita ingin dirahmati oleh Allah, jika kita ingin dicintai oleh Allah, mudahkan saat kita menjual barang. Mudahkan. Gak usah ribet-ribet. Dan wasamhan idza ishtara, dan mudah ketika kita membeli. Artinya kalau nawar jangan kelewatan. Gak usah nawar 20 menit, 25 menit, 30 menit. Ketika walaupun kita tahu ini harga pasarannya 120.000, ini pedagang 130.000 mintanya. Ya udah deh. Ya untung 10.000 dibanding yang lain kan masih normal. Saya ingat hadis Nabi SAW, dan nawarnya tuh biasa-biasa aja. Bukan karena kita polos akhirnya dibodohin sama penjual, tidak. Tapi kita ingat hadis di atas, samhan idza ishtara, mudah ketika membeli. Mudah ketika membeli. Jangan nawarnya kebangetan. Bang ini berapa bang? Ini 50.000. 30.000 deh bang. Ya nggak bisa. Gimana kalau 45.000? 25 bang. Ya kok nggak bisa. Gimana kalau 30.000? 20 bang. Nurun terus. Gimana nawar nurun terus? Dari 30, 25, 20. Ini kan permainan dan nggak niat beli. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati, mudah dalam membeli. Wa idzaqtada, dan mudah dalam menagih. Artinya kalau kita sebagai debitur, lalu kita menagih hutang kepada pihak lain, mudahkan kalau kita tahu dia tidak mampu. Fanadhiratun ila maisarah, kata Allah. Kalau dia tidak mampu, tangguhkan sampai waktu di mana ia mampu. Tangguhkan. Kecuali kalau dia mampu dan dia tidak mau bayar, atau uang yang seharusnya dibayarkan dia putar lagi, maka dalam ilmu fikih itu ada bab hajar. Hajar artinya pemerintah boleh membekukan aset seseorang, lalu pemerintah jual dan hasilnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memberikan hutang kepada dia karena dia lalai dalam membayarnya. Tapi kalau dia tidak punya uang, mudahkan. Dia nggak punya uang hari ini, ya sudah, qadarullah, ya sudah, bulan depan nggak masalah. Nggak punya lagi bulan depan, mudahkan lagi. Mudahkan ketika kita menagih. Dan bagi kita yang punya utang, jangan keenakan. Jangan keenakan. Apalagi kita tahu nih, hari Minggu ini deadline apa? Deadline hutang kita. Maka hari Sabtu kita SMS debitor kita dengan hadis di atas, samhan idzaqtada, mudah dalam menagih. Padahal kita punya uang, ini nggak boleh. Kalau punya uang bayar. Sebagaimana dia telah baik dengan kita, dia minjemin uang kan baik. Karena meminjamkan uang kepada pihak lain itu kan rugi. Apalagi kalau hitung-hitungannya pebisnis, rugi. Yang seharusnya uang itu bisa dia putar, akhirnya dia pinjamkan. Rugi nggak?
rugi kan jika otak bisnis. Yang kedua, 1 juta pada tahun ini beda dengan 1 juta pada tahun lalu karena terpotong inflasi. Jadi dia rugi. Dia telah mengalami kerugian demi kita. Lalu kita tunda-tunda pembayaran hutangnya, berarti kufur nikmat. Karena Nabi mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan kalau kita kufur nikmat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, sesungguhnya azab kami akan pedih menimpa kalian. Jangan berharap berkah kalau kita suka menunda-nunda hutang. Usahakan bayar hutang tepat waktu, karena membayar hutang hukumnya wajib ketika tepat waktu. Adapun memutar uang tidak wajib. Dan usahakan itu prioritas. Kalau misalnya uang cash nggak ada, yang bisa dijual untuk bayar hutang. Saya ingin tanya, jual sofa hukumnya apa? Mubah kan? Ya sudah, jual sofa bayar hutang. Bagaimana mungkin sekali lagi kita remehkan masalah pembayaran hutang padahal Allah sudah wajibkan. Nah, itu yang perlu kita camkan. Intinya para pebisnis, pengusaha, pedagang mudah dalam memberikan harga dan menjual barangnya, dan mudah dalam melakukan pembelian, dan mudah dalam menagih atau membayar hutang. Maka jika itu terjadi, Nabi bersabda, adakhalallahu azza wa jal rajulan kana sahlan ba'ian atau sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan al jannah. Sesungguhnya Allah akan memasukkan seseorang yang mudah dalam membeli, mudah dalam menjual, mudah dalam membayar hutang, dan mudah dalam menagih. Allah akan masukkan ke dalam surga. Ingat, kembali lagi ke konsep kita, niat kita. Kalau kita niat sebagai sarana surga, kenapa kita tidak mudahkan harga barang kita dan kita mudahkan saat kita membeli sebuah barang? Wallahu ta'ala bishawab. Ya, Masya Allah. Masih banyak lagi adab dan etika yang belum terbahas pada kesempatan kali ini. Akan tapi karena berhubungnya waktu, kita masih ada sisa waktu sekitar 20 menit untuk bersoal jawab bagi jamaah bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mau bertanya. Diprioritaskan yang bertanya langsung terlebih dahulu. Iya, silakan Bapak. Mic-nya ada. Bisa diestafetkan ke Bapak yang di belakang? Iya. Dari kertas ada? Dari kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan niat, yang kedua tentang doa masuk pasar. Niat ketika misalnya kita ingin ikut kajian, tapi kita juga berdagang di lokasi yang sudah disediakan oleh panitia. Bagaimana caranya kita menata niat agar pahala untuk tholibul ilmnya nggak hilang? Apakah misalnya dengan kita bawa saja barang dagangan kita, mau laku enggak, mau enggak, yang penting kita sudah posisikan di tempat target market kita. Kemudian nanti ketika misalnya saat lagi kajian, telepon berdering, Pak saya mau beli barang Bapak yang di depan. Tadi kan kita harus merespon customer. Tapi kaitannya karena niat kita nih mau tholibul ilm, jadi kita tidak layani agar tidak merusak pahala tholibul ilm. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita tidak, karena kan ada beberapa orang yang lapaknya itu tidak di pasar, tapi misalnya dia PKL atau dia menyewa tempat di tempat minimarket atau di tempat-tempat lain, tapi bukan area khusus pasar. Nah, apakah ketika mau membuka lapak atau mau dagang PKL atau yang lainnya itu baca juga doa masuk pasar? Yang Ustaz, jazakallahu. Ya, silakan Ustaz. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam masalah niat, sekali lagi tidak ada masalah jika kita berdagang di tempat-tempat kajian jika itu diniatkan sebagai niat sekunder, bukan niat primer, tapi niat sekunder. Karena kalau niat primer kita ngaji niatnya untuk dagang,
tidak ada keinginan untuk dengar kajian, maka dikhawatirkan ini jatuh ke dalam syirik kecil. Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Hud ayat 15, 16. Barang siapa yang mencari kehidupan dunia dan perhiasannya, Ibnu Abbas menjelaskan dari amal ibadah yang ia lakukan. Thalabul ilmi ibadah bukan? Ibadah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Itu ibadah. Jadi barang siapa yang mencari dunia dan perhiasannya saat ia beribadah, kita akan kasih. Insya Allah laku, apalagi tablik akbar, habis tuh barang. Dan dia tidak akan dizalimi. Tapi apa kata Allah? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Jadi tidak boleh dijadikan niat primer. Adapun niat sekunder diperbolehkan sebagaimana Allah membolehkan berdagang ketika kita mengerjakan manasik haji. Kias ke sana, diperbolehkan. Nah, niat primer dan sekunder itu kan pembuktiannya di lapangan. Ya enggak? Kalau kita niat primernya untuk ngaji, maka selama kajian kita tidak akan membuka dagangan kita. Kita akan tutup tuh. Kita akan dengar kajian. Enggak, ini lagi kajian. Saya harus belajar. Ini lebih penting. Hadirin, kita ini dagang itu untuk apa tadi? Untuk untung ya, untuk untung. Sekarang omset kita sekali dagang di tablik akbar berapa juta? Berapa juta? Ada 20 juta? Ada nggak 20 juta? Ada? Ada? Iya? Sekali tablik akbar 20 juta? Oh nggak ada. 10 juta? 5 juta? Mungkin 5 juta. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan, awala yaqdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid untuk membaca atau mempelajari Al-Quran? Karena membaca dan mempelajari 2 ayat dari Al-Quran. Karena mempelajari 2 ayat dalam Al-Quran itu lebih baik daripada unta qaumawain. Dan 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitu seterusnya. 2 unta qaumawain itu harganya di atas 1 M. Dan Nabi mengatakan, ilmu yang kita pelajari 2 dalil aja, 2 ayat saja yang kita dapatkan dalam majelis ilmu itu lebih baik daripada 1 M. Kalau memang orientasi kita keuntungan, kenapa kita tidak ambil keuntungan Nabi SAW? Dan yang kedua, balik lagi kepada adab pertama, kita ini berdagang sebagai sarana akhirat. Ini jalan pintas menuju akhirat. Ya sudah, kita ngaji dulu, baru setelah itu begitu sudah selesai atau sebelum kajian kita buka dagangan kita. Tapi begitu kajian, tutup. Adapun kalau kita nggak peduli apa yang dikatakan ustadznya dan dering telepon tetap kita jawab, maka ini yang perlu kita camkan. Sekali lagi, matikan saja, silent saja gitu loh. Ketika kita sudah angkat, kita bilang mohon maaf saya sedang kajian. Kan merespon dengan cepat bukan berarti itu segala-galanya kan. Sama seperti misalnya kita sudah melangkah ke masjid untuk sholat duhur, lalu ada customer telepon, mana yang kita dahulukan? Sholat duhur sama, skala prioritas itu ada. Maka ini yang harus kita camkan. Nah, yang perlu kita kasih masukan kepada saudara-saudara kita yang berdagang, bahwa jaga niat. Dan salah satunya ya, kalau memang niat kita, niat primer kita kajian, kalau misalnya di sebuah kajian, di sebuah tablik akbar, panitia tidak mengizinkan pedagang berjualan karena beberapa pertimbangan, maka para pedagang akan menerima dengan senang hati, nggak ada masalah. Yang penting kajian jalan terus.
Kan tujuan saya akhirat. Tempat rezeki bukan di sini aja. Tapi yang terjadi apa? Sebagian protes, marah. Ini kan ma'isyah saya. Berarti Anda ini ke sana untuk apa? Kan bisa di beberapa tempat masjidnya tidak mengizinkan dagang. Di beberapa tempat ada pertimbangan syar'i lainnya. Nah, ini adalah ujian keikhlasan kita. Benar nggak kita ini datang primernya ngaji dan sekundernya dagang, atau justru sebaliknya, primernya dagang, sekundernya dagang juga, karena kita nggak peduli dengan isi kajiannya sama sekali. Wallahu ta'ala bishawab. Adapun yang kedua tadi apa? Oh ya, wallahu ta'ala bishawab. Kalau misalnya ilatnya sama, alasan hukumnya sama, kan intinya pasar kan adalah tempat jual beli, maka wallahu ta'ala alam, semoga bisa dikiaskan. Nah. Iya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, silakan Pak untuk pertanyaannya. Dari kertas dulu ya? Dari kertas dulu. Mohon maaf. Silakan Ustadz. Apa hukumnya jualan di teras masjid? Iya, terima kasih jazakallahu khair. Dan bolehkah kita bersedekah kepada anak yatim dengan niat agar usaha kita laris? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sepakat bahwa ada larangan berjualan di masjid, kan begitu ya? Saya rasa ini bukan pertanyaan penanya. Penanya bertanya kalau di teras gimana Ustadz, kan gitu ya? Kalau di teras seperti apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terjadi pembicaraan atau perbedaan di tengah-tengah para ulama, apakah halaman atau teras masjid bagian dari masjid atau tidak. Terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Jadi kalau misalnya antum mendengar ada ustadz yang berbeda pandangan dalam masalah ini, itu disikapi dengan bijak saja, biasa saja, karena memang terjadi perbedaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala bis-shawab. Saya lebih cenderung kepada pendapat sebagian para ulama bahwa masjid itu adalah ruangan yang dipakai, yang dibangun dan dipakai untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi dia memang didesain, dipersiapkan untuk sholat 5 waktu, atau saf-saf yang memang bagian-bagian luar masjid yang menyambung dengan masjid dan memang dipergunakan untuk sholat, begitulah. Jadi bagian luar yang menyambung dan memang itu diperuntukkan untuk sholat. Misalnya terlihat safnya gitu. Seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi walaupun di luar masjid, tetapi seluruh areal outdoor di dalam tembok-tembok tersebut adalah areal sholat. Memang dipersiapkan untuk sholat, maka itu masuk masjid. Tapi kalau itu masuk ke dalam pekarangan masjid atau masuk ke dalam pagar masjid, tapi tidak diperuntukkan untuk sholat, seperti lahan parkir, iya apa tidak? Atau mungkin di situ ada koperasi, ada kantin, ada kantor, maka itu bukan termasuk masjid dan boleh berdagang di sana. Wallahu ta'ala bishawab. Dan saya ingatkan, inti dari berdagang adalah akadnya. Maka hati-hati dalam masalah akad. Kadang-kadang kita nggak ada barangnya, tapi kita deal dengan customer itu di saf ketiga. Jadi barangnya sih nggak ada, nggak mau barang-barang. Tapi ada customer telepon, lalu kita deal akad di saf pertama, saf kedua, dan saf ketiga. Ini akad jual beli dong. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Dan yang kedua, ini juga penting. Bolehkah bersedekah dengan anak yatim dengan niat agar usaha lancar? Jawabannya hadirin sekalian, memang benar. Mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis Muslim. Namun yang perlu diingat, jangan jadikan niat primer kita untuk dunia, karena kena surat Hud ayat 15-16. Niatkan untuk akhirat, dan akhirat lebih bagus, akhirat lebih baik daripada keuntungan dunia. Jadi sekali lagi, niatkan untuk mencari akhirat, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan tambah rizki kita tersebut walaupun kita tidak niatkan untuk usaha. Jadi niatkan untuk akhirat itu lebih baik. Dan kalau kita pun juga ingin usaha lancar, jadikan niat sekunder, jangan jadikan niat primer. Allah ta'ala bishawab.
Silakan yang mau bertanya langsung, Bapak. Ya, terima kasih. Saya ada pertanyaan Ustaz, mungkin mewakili sebagian dari kaum muslimin, di mana banyak di antara kaum muslimin yang bekerja, di mana pekerjaan itu tidak mendukung untuk menegakkan syariat Islam, seperti dia kesulitan dalam melaksanakan sholat, kesulitan dalam berhijab, atau mungkin bekerja di tempat lembaga-lembaga ribawi. Namun begitu dia tidak dapat meninggalkan tempat tersebut mengingat ada tanggungan yang harus dipenuhi kebutuhannya, keluarganya. Dan dia akan siap untuk meninggalkan tempat tersebut apabila sudah ada tempat yang baru. Oleh karena itu mohon nasihat kepada Ustaz untuk memberikan penguatan kepada saudara-saudara kita tersebut untuk hijrah dari tempat yang haram tersebut. Iya, terima kasih jazakallahu atas pertanyaannya. Saya rasa ini pertanyaan mewakili banyak pihak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan yang pertama bahwa yang akan kita sebutkan beberapa saat lagi ini yang memang jelas-jelas pekerjaan atau usaha yang haram atau membuat kita mengerjakan sesuatu yang haram dengan jelas dan tidak bisa ditoleransikan lagi. Ini perlu kita camkan bersama-sama. Kan itu dulu loh. Contohnya misalnya begini, ada pekerjaan di mana kita harus meninggalkan kewajiban, tetapi itu rukhsah di dalam agama. Contohnya misalnya askar-askar di Masjidil Haram. Askar-askar di Masjidil Haram yang dia harus berjaga, sehingga ketika yang lain sholat wajib berjamaah, mereka sholat apa? Enggak. Nah ulama fikih sepakat itu rukhsah, karena harus ada yang jaga memang. Harus ada yang jaga. Atau tempat-tempat yang sensitif, yang memang harus ada penjagaan security. Syekh bin Baz pernah ditanya, jika security itu harus menjaga sebuah tempat yang memang urgent, misalnya sipir penjara lah, di sebuah daerah muslim, security-nya muslim atau Kristen? Muslim. Lalu setelah sholat Jumat, kalau misalnya ditinggal, akan membuat misalnya napi-napi itu lari, maka para ulama mengatakan tetap berada di pos dan itu sebuah rukhsah dan ganti dengan sholat duhur. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi pembahasan kita bukan yang ke sana, tetapi contohnya misalnya pekerjaan kita penuh dengan riba, atau memang jelas-jelas tidak wanita yang bekerja tidak boleh memakai hijab dan seterusnya. Bagaimana menyikapi masalah ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tahu sebuah konsep dalam agama, ini penting. Konsep dalam agama kita, Allah meminta kita jemput bola, bukan nunggu bola. Jadi konsep dalam Islam, melangkah dulu, baru datang pertolongan. Bukan nunggu ditolong dulu, baru melangkah. Ini keliru. Konsep dalam Islam, melangkah dulu, baru datang pertolongan. Makanya coba cek semua dalil dalam Al-Quran dan hadits. Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Bukan Allah akan tolong kalian lalu tolong agama Allah ya. Tolong agama Allah dulu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalanku atau di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk. Bersungguh-sungguh dulu baru Allah kasih petunjuk. Ihfadillah yahfadka, kata Nabi. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita camkan. Melangkah dulu, tunjukkan loyalitas kita kepada Allah, tunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, maka Allah akan tolong kita. Pasti Allah akan tolong kita. Tapi yang jadi masalah, manusia tidak mau mengambil resiko. Manusia nyaman dengan zona aman. Ini jadi masalah. Jadi hanya mau di zona aman saja, nggak berani keluar. Padahal zona aman itu penuh dengan kemaksiatan dan itu tidak aman sama sekali untuk dirinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita harus yakin, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan melangkah dulu deh, lalu lihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Melangkah dan Allah akan jamin. Kalau orang kafir saja Allah kasihkan minum, Allah kasihkan rizki, masa kita tidak Allah kasihkan rizki? Tidak mungkin. Tapi Allah ingin menilai kita,
menguji kita, yakin nggak nih gitu loh. Apa nunggu dulu? Kalau kita nunggu dulu baru kita pindah, keyakinan kita kan tidak teruji. Karena semua juga mau. Di sini gaji 2 juta riba, di sana 4 juta nggak riba. Ya semua akan pindah ke sana. Itu bukan, kan Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Kalau sudah ketahuan, itu bukan ujian. Ujian itu ketika nggak tahu. Iya apa tidak? Ujian itu ketika kita tidak tahu. Kalau misalnya seorang anak SMA sebelum masuk ke ruangan kelas UN, dia sudah dapat bocoran dari gurunya, kamu pasti lulus. Kamu pasti lulus. Dan ranking 1. Ya udah, itu bukan ujian lagi, orang sudah dipastikan. Ujian yang sebenarnya adalah ketika dia masuk ruang UN, dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, itu baru ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling yakin kepada Allah, yang paling berani berkorban kepada Allah, yang paling berani menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaidah fikih, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tinggal masalahnya yakin apa tidak? Yakin atau tidak kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala mungkin itu. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas nasihat dan jawaban dari Ustaz. Dipersilakan satu pertanyaan lagi Ustaz, berhubung waktu sudah mendekati waktu zuhur, langsung atau dari kertas? Ada yang berkaitan dengan adat, Mbak? Situ ada. Pertanyaan langsung Ustaz. Satu pertanyaan lagi. Berapa menit lagi? Tinggal 5 menit lagi Ustaz. Terus selesai? Terus selesai. Break zuhur terus lanjut lagi. Lanjut sesi terakhir. Iya. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu saya ingin kasih sedikit tambahan, bukan sedikit tambahan. Bahwa di antara etika pengusaha atau pebisnis muslim, dia harus memperhatikan akhlaknya dalam berbicara, akhlaknya dalam bersikap, body language-nya ketika dia melayani customer dan seterusnya. Hendaklah dia berbicara dengan lemah lembut. Dia layani siapapun yang datang ke toko atau tempatnya. Jangan melihat dari penampilan. Kalau penampilannya meyakinkan, kita layani. Kalau mukanya kayaknya muka orang susah, kita nggak layani. Ini nggak tepat. Jangan pilih kasih dan sebarkan salam. Ini penting. Orang datang, assalamualaikum. Orang keluar, assalamualaikum. Ini pengaruhnya sangat dalam. Kenapa demikian? Karena ketika pembeli datang atau orang menelpon, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita mendoakan semoga engkau mendapatkan keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Dan kita ketika memberikan salam, orang akan balas apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka akan mendoakan kita. Mereka akan mendoakan kita juga agar kita selamat, agar kita mendapatkan rahmat dan agar kita dapat berkah. Apa arti berkah? Berkah adalah mendapatkan hasil yang banyak dengan modal yang kecil. Itu berkah. Jadi ketika calon pembeli dan calon penjual saling mendoakan keberkahan, maka insya Allah atmosfernya adalah atmosfer kebaikan. Dan kita akan ingat terus hak-hak penjual yang ada di hadapan kita dan hak-hak pembeli yang ada di hadapan kita. Ingat Sufyan bin Uyainah mengatakan, kalau Anda mengucapkan salam kepada seseorang, maka camkan baik-baik, arti salam itu adalah anta minni salim wa ana minka salim. Saya selamat dari gangguan Anda dan Anda selamat dari gangguan salah. Itu makna dari assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada calon pembeli kita, maka kita tidak boleh menipu dia. Kita nggak boleh bohongin dia. Kita nggak boleh bermain dengan dia. Kita tidak boleh kasar dengan dia. Kita tidak boleh cuekin dia.
nggak ngelayanin dia karena merasa yang dia beli itu sedikit. Dan sebaliknya, pada saat kita mengucapkan salam kepada kepada seorang penjual, maka artinya kita harus jujur. Kita nggak boleh menyusahkan penjual. Semua satu toko berantakan kita nggak jadi beli. Pak, bisa cek yang ini nggak? Diturunkan. Cek yang itu, turunkan. Yang ini Pak, turunkan. Kalau yang ini gimana? Dibuka lagi. Yang itu tuh yang paling atas, diturunkan. Ya makasih banyak ya atas infonya Pak. Ya Allah, dia cuma nanya doang. Diturunkan. Ini nggak benar. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, salam itu penting loh. Dan lemah lembut kepada customer, kepada penjual. Jangan galak-galak. Ketika kita menjadi saat kita menjual barang kita, lembut, santun. Dan ini kan konsep. Iya apa tidak? Coba antum melihat, antum masuk ke toko-toko besar yang menjual barang-barang branded. Kira-kira yang SPG-nya, sinonim SPG apa sih? Yang lebih enak lah daripada SPG. Pramuniaga. Pramuniaganya ada yang galak-galak apa enggak? Enggak ada yang galak-galak. Enggak ada yang galak-galak. Semua santun, semua lembut. Karena mereka tahu ini adalah akhlak, ini adalah attitude, ini adalah etika. Padahal mereka enggak pakai dalil, tapi mereka bisa tuh. Sebab kalau misalnya kita pergi ke coba antum pergi misalnya ke Otista Jakarta ya, Bandung mana ya? Saya enggak tahu. Ada juga ya. Artinya pergi ke beberapa tempat-tempat penjualan, maka kita akan dilayani dengan baik. Atau misalnya antum pergi ke toko-toko, misalnya toko-toko Cina, nggak ada masalah kan nyebut Cina. Kan ini bagus, ini positif. Kita tidak menghina siapapun, ini positif. Lihat, mayoritas orang Cina itu non Muslim. Tapi kalau antum masuk tokonya gimana? Santun apa enggak? Ada orang Chinese yang galak sama konsumen? Nggak ada. Terus pramuniaganya orang Cina biasanya manggil kita apa? Kalau di Jakarta panggilnya bos. Gimana bos? Mau yang mana bos? Jadi kalau mereka yang non muslim saja menggunakan adab ini, karena mereka tahu ini adab menguntungkan. Ini yang membuat orang itu tertarik ke toko mereka. Antum yang awalnya nggak tertarik belanja di sebuah toko, mereka akhirnya jadi tertarik. Kenapa? Kalau antum nanya yang paling tinggi dia ambilkan. Akhirnya kan nggak enak sendiri. Karena nggak enak sendiri udah beli satu deh. Lihat bagaimana sabda Nabi SAW, makana rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan berada dalam sebuah kondisi transaksi misalnya, kecuali Allah akan menghiasinya. Wa manuzi'a an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut. Tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi tersebut. Kita nggak akan nyaman masuk ke sebuah toko, pramuniaganya judes, nggak nyaman, kasar. Kita nggak mau balik ke sana lagi. Namun kenapa ketika kita melayani pembeli kita ulangi metode yang sama? Oleh karena itu hadirin sekalian, ini hal yang penting. Dan yang terakhir, jujur. Jujur adalah prinsip seorang mukmin, dan masalah kejujuran diwanti-wanti oleh Nabi sebagaimana hadis yang pertama kali kita bahas. Karena apa? Karena jujur adalah yang membedakan apakah kita menjadi orang fasik di akhirat atau kita menjadi orang soleh di akhirat. Inna tujar, sesungguhnya para pedagang dan pebisnis akan dibangkitkan dalam kondisi fasik kecuali orang yang bertakwa, berakhlak mulia dan jujur. Padahal jujur bagian dari akhlak, tapi disebutkan secara independen oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa jujur adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dengan pengusaha, pedagang, apalagi yang sudah ngaji, apalagi yang sudah belajar agama, harus jujur. Umar bin Khattab mengatakan, la tajidu al-mu'mina kadzdzaba. Anda tidak akan pernah melihat seorang mukmin hobi bohong. Jadi kalau pengusaha mukmin hobi bohong, itu diragukan keimanannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Tidak boleh jujur, apa adanya. Ingat konsep dalam hidup. Jujur dan apa adanya. Kalau memang barang ini cacat, bilang ini cacat. Kalau expirednya tinggal 2 hari, bilang tinggal 2 hari. Kalau misalnya ini kualitas ketiga, bilang kualitas ketiga. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau kedua belah pihak, penjual dan pembeli, jujur dan menyampaikan apa adanya, maka Allah akan berkahi transaksi jual beli mereka. Dan kejujuran akan membuat pelanggan-pelanggan kita percaya dengan kita. Dan orang kalau sudah percaya dengan kita, dia akan menjadi pelanggan tetap kita.
Dan kalau dia menjadi pelanggan tetap kita, dia akan promosikan kita ke temannya, ke sahabatnya, ke keluarganya, ke kerabatnya. Kalau dia punya satu teman, kalau dia punya 100 teman, kalau dia punya satu keluarga, kalau dia punya 20 keluarga besar, itu adalah keberkahan yang begitu luar biasa. Burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan berkahi jual beli kita akan mendapatkan orang-orang yang rela mengiklankan barang kita, usaha kita tanpa harus kita bayar sedikit pun juga. Kenapa? Karena kejujuran dan keterbukaan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan yang datang dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan saya dan kesalahan kita semua, dan kita diberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.